ketemu lagi di apa itu passion. Lu percaya passion gak sih? Passion? Ini ngomongin passion? Oh enggak, emang golongannya masuk ke inilah interview. Passion show. Waduh, bukan dong, bukan passion. Lu apa sih kerja apa? Oh iya, kali ini gua bersama narasumber gua. Siapa? Nama saya Poweryan. Yang kenceng namanya Power. Malu. Oh, malu. Poweryan. Dari komunitas stand up bukan. Waduh. Oh, gara-gara lu berarti ya? Oh, bukan. Teman saya. Oh, teman-teman. Lo nggak ikut-ikutan? Enggak lah, saya nggak bisa dikucilkan. Kristen soalnya saya. Lo Kristen? Iya, Kristen. Steward lagi. Steward? Iya. Oh, itu Steward? Kristen Steward. Waduh, mulai. Anda ya. Lama gak ketemu ya, Bro ya? Berapa ya? Dua menit ya? Hah? Ya udah lama. 3 bulanan ada. Ya sejak lu nikah. Oh iya, nikah gue terakhir ya. Ya, Baru ketemu lagi dan ya udah mau ketemu mau ngobrolin. Tadi ngobrolin mau bikin soal pengadilan agama ini. Jangan ini biayanya mahal Pak kemarin Pak maksudnya. Ya, maksudnya pengadilan agama sekarang kayak ini nih Iya. banyak ini. Lagi Soalnya rame. katanya pandemi makin banyak perceraian. Iya banyak. Makanya di sesi ini tuh gua mau rada ngedip lah, mau interview itu rada ngedip kayak Jadi maksudnya? iya. Maksudnya gitu? Enggak nyampe ngedip. Jadi Rada ngedip rada gitu doang. Lu kan emang udah ngedip mulu. iya. Jadi gue pengen ini maksudnya gue tuh selalu tertarik masa kelamnya orang gitu, titik terendahnya orang tuh gue seneng dengerin itu gitu. Kayak maksudnya dari suatu cerita pengalaman hidup seseorang di mana titik terendah terus dia bisa bangkit lagi tuh menurut gue tuh kayak jadi pembelajaran buat gue walaupun gue tuh nggak ngalamin gitu. Jadi sebenarnya lu kan gue ngeliatnya senang-senang aja nih, maksudnya ya kelihatannya maksudnya. Cuman gue tuh selalu yakin setiap orang tuh pasti punya masa kelam maksudnya kayak gitu. Padahal kan gue kan juga nggak tahu lu kayak gimana mungkin. Gue kan yang tahu lu kan ya kalau nongkrong lu suka celetak-celetuk gitu, suka ngepan sendiri, ketawa sendiri. Gila dong. Gimana orang gimana sih hidup tuh gimana lu pernah ngalamin masa tersulit lu tuh dalam hidup tuh apa sih? Masa tersulit gue tuh kalau gue ngerasa itu adalah ketika dimana nyokap gue pisah dengan bokap gue. Iya. Lu broken home? Iya. Apa jadi materi stand up juga ya? Broken home? Iya. Itu salah satu yang aku gini rasanya di TV. Gitu. Baru lama baru. Ketika sebenarnya udah mulai itu kan udah sebelum pisahnya tuh udah cukup lama ya. Waktu itu pas bener-bener bokap gue udah gak tinggal sama gue lagi itu pas tahun 2006, berarti 14 tahun. Lu berarti SMP lah. SMP. SMA lu nggak pernah dianterin bokap ini dong. Sebenarnya SD juga dia nggak pernah nganter. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Nganter cuma nyokap. Terus gue pergi sendiri setelah SMA. Untung lu ini malu Kristen. Lu kalau Islam lu nggak, waduh sedih tau nggak bisa buka bersama kayak gitu. Acara-acara apa yang kalau Kristen itu acara bersama biasanya? Nggak ngefek juga karena beda agama juga. Oh beda agama juga, nggak ngefek juga. Bokap gue kan Buddha, nyokap gue Buddha, gue Kristen. Oh lu Kristen. Ya nggak ngefek juga sih. Berarti nggak terlalu ini kelam banget kayak. Kelamnya bukan di situ. Oh ya, oke. Masuk Pak. Kelamnya Gimana bukan di kelam situ. itu di mananya? Kelamnya itu adalah yang keselin sih menurut gue sih. Keselin buat gue itu juga bokap itu nggak gitu nafkahin banget gitu. Uang. Iya. Jadi, secara materi ya. Pernah ngasih uang, cuman sekali doang, habis itu dia
nggak ngasih lagi, tapi saudara-saudara bokap gue yang ngebantu gitu. Oh, bantu. Walaupun solidaritas. iya, jadi gue sih orangnya masih tetap bersyukur sih jadi orangnya. Jadi gue masih bisa sekolah, masih bisa makan, masih bisa. Cuman yang gue sedih itu gue nggak bisa beli hal-hal yang kayak teman. Oh iya. Paham pasti Iya. lah, kayak Ya kayak sepatu roda lu. HP lah, misalnya HP. HP. Orang-orang kan waktu itu udah Nokia, apa kan pegangannya Nokia yang 8250 waktu zaman aku. Gue pegangannya juga masih Casio. Emang lu demen kalkulator ya emang. Ya jadi kayak teman-teman udah punya PS, gue belum punya. belum punya. Teman-teman punya sepeda, gue belum punya. Nggak punya karena emang lu cuman buat sekolah dan dia makan sehari-hari. Motor juga gue telat tuh. Maksudnya teman-teman gue udah punya motor lama, gue berapa tahun baru bisa nggak punya lu dari Iya. bonceng-bonceng doang. Iya. Kalau ada lu pada sebel tuh ini mau bonceng kamu. Nah, nebeng lagi nih orang. Tapi lu udah tahu nggak tanda-tanda? Karena gue ikut nginep di selingkuhannya bokap gue. Ya. Ikut nginep, jadi gue apa ya namanya kan bokap gue tuh sama nyokap gue pisah ya pasti orang ketiga. Oh oke. Dia punya istri teman lagi, lagi. tapi belum nikah, itu cewek lagi. Nah ceweknya itu otomatis berusaha ngedeketin anak-anaknya bokapnya gue ya, termasuk gue berusaha ngedeketin dia, diajak nginep. Maksudnya apa si cewek baru itunya emang nggak punya keluarga atau Ceweknya itu juga habis bercerai sih. oh habis bercerai? Ceweknya itu juga udah punya anak sebelumnya. Oh gitu. Oh berarti dia dengan sepengetahuan bokap lu punya keluarga juga tetap masuk gitu. Ya iya. Emang itu yang bikin. Kalau gua waktu dari kecil sih emang udah pikiran gue jujur gue kerasa gue lebih dewasa daripada usia gue gitu. Karena gue kerasa itu hal yang terjadi sama banyak orang, bukan gue doang lah yang kayak gitu. Jadi gue ngerasa ya ini hanya momen yang harus gue lalui ya oke lah, walaupun gue cuma lu udah sedamai itu. udah karena itulah bagi anda yang belum masuk Kristen. Ya gue mempelajari di agama gue seperti itu. Ada ada kan segala macam. Ya di Islam juga ada, cuman ya emang maksudnya lebih ke psikologisnya sih. Maksudnya Kalau di berarti umur berapa lu ngerasain begitu? Maksudnya udah punya pola pikir seperti itu berarti berapa? Sebelum 14 berarti kan? Oh, maksudnya ya setelah ditinggal gue juga udah berpikiran itu udah mulai pacu gitu, udah mulai diuji gitu. Kalau sebelumnya itu kan masalahnya belum terlalu berat, jadi kan belum tahu pikiran yang gimana. Iya. Cuma selama masa SMP atau SMA itu gue juga ngeliat banyak orang-orang yang kayak gue tuh yang broken home segala macam itu banyak juga teman-teman gue. So berarti lu nggak Berarti merasa sendiri? gue nggak ngerasa sendiri juga, maksudnya gue ngerasa ya udahlah, mungkin gue nggak punya bokap gitu sekarang. Cuma gue kalau gue berpikir di luar sana tuh banyak loh yang dia bahkan nggak punya bokap, nggak punya nyokap juga. Nggak punya siapa-siapa juga. Sampai di jalan, ya gue berpikir ke situ aja. Selalu positif. Anjir, gue sih nggak mentalnya nggak sekuat itu Ya. sih. Terus maksudnya akhirnya lu berapa saudara bang? Dua. Ikut nyokap semua akhirnya. Lu tinggal sama nyokap, pisah Gue sekarang tinggal sama nyokap. sama nyokap. Terus bokap lu mana? Bokap gue di Kanada sekarang. Anjir jauh banget. Ya, dia- Emang nikah sama orang Kanada atau gimana? Jadi dia nikah sama ceweknya ini sebenarnya orang Indonesia, Surabaya. Oh, oke. Jadi pas 2006 itu pindah, dia mau emang rencana ini berduanya pengen tinggal di luar negeri gitu. Oh emang udah proper begitu Pengen di luar negeri tapi nggak langsung ke Kanada. Waktu itu ke Jerman dulu, seingat gue, ke Jerman, ke Belanda, baru akhirnya ke Kanada. Anjir, terus maksudnya itu pendapatan kehidupannya gimana? Pekerjaannya? Maksudnya oh bisa bokap gua atau Iya maksudnya mereka berdua ya? Oh. Maksudnya. mereka sih kayak serabutan gitu kan. Cuman sampai sekarang itu pekerjaan terakhirnya itu bokap gue itu akhirnya dapat pekerjaan jadi kayak security keamanan agency gitu loh di sana. Oh. Jadi security yang bener-bener diseleksi badannya Ya, harus oh iya. yang bokap gue kan nge-gym banget tuh, badannya tebel gitu kan. Jadi dia kerjanya gitu kan. Bisa survive gitu ya dulu. Justru kalau di situ
lumayan banget, gajinya tuh 2.500 itu kalau di rupiah itu kan 20 juta. Oh iya. Tapi dia itu di situ alasan juga kenapa mereka mau ke Kanada. Di situ tuh pemerintahnya sangat baik dengan imigran. Oh, sama pendatang tuh welcome gitu. Asalkan kita bisa ngurus dokumennya, kita akan dapat banyak bantuan. Jadi gua kan pernah tinggal di situ. Liburan, maksudnya liburan. Jadi di situ bakal dapat bantuan makanan 2 minggu sekali. Terus iya, terus pakaian bekas juga dapat. Gua bahkan ngambil dapat juga gua pakai, gua bawa pulang. Itu yang sering lu pakai gitu ya? Enggak juga. Yang gambar Kanada. Kalau yang itu beli. Oh, beli. Itu beli. Kalau habis itu dapat ini kesehatan sama sekolah itu gratis. Jadi uangnya ya buat cicil rumah, bisa buat cicil rumah. Oh iya bener ya, maksudnya bener-bener Bayangin security cicil rumah lumayan. Maksudnya duit utuh gitu ya. Tapi yang gua kesel itu, lu banyak duit di situ tapi ngirim duit ke gue jadi susah karena ceweknya itu yang larang-larang. Oh iya Waktu pasti, yang gua iya kesel pasti sih. sih, pasti yang lebih dekat pasti pengennya ego lah, pasti kayak gitu. Itu yang sangat tidak adil sih di situ. Tidak adil. Itu ya, tapi lu benci nggak? Oh bokap lu Benci sih udah enggak sih. udah nggak? Rasa kecewa sih manusia pasti ada. Pasti ada. Cuman memaafkan gua. Oh maaf ya, Gua dewasa banget ya padahal. Oh, iya. Kelihatan tolol. itu kayak nonton ini kali Mario sama Naruto. Tadi aja gue direferensiin suruh nonton film Andilo gitu. Film Andilo yang ini yang apa motivasi Paralimpik. Tapi Kakinya pergaulan gue itu emang banyak kan tentang ngomongin yang positif sih. Jadi mungkin terpengaruh. Gue selama ini salah kayaknya lihat dulu. Ada salah nilai berarti. Enggak, maksudnya apa ya, bukan salah nilai, emang gue nggak nilai apa-apa tentang lu karena emang Sudah nggak nyangka gitu. maksudnya nggak sedip ini gitu kan. Kita kan kadang kalau ketemu nongkrong ya bercanda-bercanda doang maksudnya kan. Masa tiba-tiba ngomongin serius. Cakap gue cerah ini. Gitu juga sih. tapi lu hebat banget, maksudnya bisa sedamai itu, maksudnya banyak, maksudnya temen gue yang broken home ya akhirnya broken home secara mental juga anaknya, maksudnya dia tuh kayak ya ini hidup gua, ngerasa orang tuanya nggak usah ngatur-ngatur gitu lah, jadi ya saya semaunya, walaupun ya nggak semuanya. Makanya kalau di stand up kan banyak juga yang dilariin ke hal yang positif kan, maksudnya akhirnya mereka tuh lucu-lucu, punya materi lucu-lucu terus lucu. Tapi kalau lu emang secara mental udah bisa nerima anjir itu. Ada satu ungkapan sih sebenarnya yang gua pegang sampai sekarang. Ungkapannya tuh bukan soal benar atau salah tapi respon gitu. Oh, Jadi kita nggak usah capek-capek buang-buang tenaga mikirin yang benar bokap gua apa gua sih apa yang salah gitu. Yang penting respon kita aja tuh gimana. oh gitu. Gue sih gitu. Oh jadi belum pernah Kita di agama Kristen doang ya. Mau jual Kristen dia di sini. berarti ini Kristen lumayan ya. Ya maksudnya baca lah gitu ya. Itu ini sih program sih. Oh lu ikut program retret gitu. Kayak retret gitu ya. Iya, gue tahu retret. Suka diajakin retret. Bukan soal benar atau salah tapi Respon diri kita tuh nanggepin situasi tuh kayak gimana gitu. Nah kalau apapun masalahnya, kalau respon kita baik ya udah gitu, nggak ngaruh ke lu nya gitu ya. Respon kita yang bikin kita bahagia atau enggak gitu. Iya. Tapi kayak kadang-kadang kan ada dendam kayak gitu gimana? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Udah. Ya gue lebih mikir gini juga sih, maksudnya ya udahlah kalau kayak gitu keadaannya udah, sekarang yang bisa gue kasih tuh gimana apa gitu. Tapi berarti ini kali nyokap lu lumayan punya duit juga, kaya juga kali. Yang kaya itu saudara nyokap gue sama saudara bokap gue gitu. Oh. Dibantu lah gitu. Tapi secara nyokap lu ditinggal bokap lu ya kolek juga. Dianya yang ini sih terpukul ya pasti lah. Oh iya, dia yang paling berasa lah. Dia setiap dia dendam banget sih kalau dia ya. Kalau Karena cinta bro. Iya. Karena cinta. Cuman yang gue gedeknya itu apa ya? Dia tuh suka banget nonton ini loh. Apa? Yang suara hati istri tuh. Oh iya iya. Yang bikin nangis itu tiap hari. Selama apalagi pas pandemi
itu pagi sampai malam ku menangis. Ya udah gue ikut nonton dong. Gue ikut nonton dong mau. Iya itu kan dramanya diperbolain semua gitu. Ingat masa lalu ya mbak. Gue suka gitu. Gue suka gitu. Oh maafin lah. Kalau di situ kan begitu biasanya. Iya diselingkuhin. Ujung-ujungnya kalau pemeran utama yang baik dimaafin suaminya. Memaafkan. Jadi kalau lu bakal maafin apa? Nggak bisa, enak aja kita sebegitu. Ya percuma lu nonton dong, nggak ada pesan yang lurus hati. Enggak, soalnya Cuma aku menangis. soalnya Indonesia kan referensinya pasti Islam, jadi relate-nya setengah-setengah. Tapi kan perceraian kan semua agama ada yang ngalamin. Kan memaafkan juga diajarkan semua agama kan. Iya dong. Benar. Harus diikutin yang baik lah. Tapi emang Lu cuma demen lihat orang jahatnya aja kayaknya. kayak untuk mempertahankan rasa itu biar ada temen ada. Iya temen nih. Tuh kan gue bilang apa direbut kan suaminya. Dia suka begitu kan. Pernah satu episode Ya, ceritanya begini. Suami ya kan, suami sama istri. Terus suaminya ini nganggur di PHK. Cek istrinya nggak bantu biar suaminya naik lagi gitu, dikasih modal usaha segala macam, baik gitu kan segala macam, keluarga harmonis, bangkit lagi. Terus berapa episode udah lama ceritanya begitu. Terus dulu bingung ya Maya, kok gak ada yang selingkuh nih. Dia pasti udah kayaknya nggak tenang kalau ceritanya baik-baik aja. Ya beneran ada yang selingkuh, seneng dia. relate Dari masalah ya nonton itu. Harus sama nih ceritanya sama gue harus ada yang nggak happy gitu. Iya. Tapi emang kayak gitu tuh emang bisa terjadi sama siapa aja sih. Kayak gitu nggak tahu maksudnya perselingkuhan segala macam kan. Kita nggak minta juga kan. Cuman kan Bisa aja lu juga bisa juga kan. Kata lu siapa aja tadi. Penting lu termasuk. Ya bisa semuanya. Bisa semuanya termasuk lu. Waduh, jangan dong. Gitu anjing. Kayaknya Nopi udah beli golok di belakang boleh di Aceh lu. Di rantai gitu. Di Aceh Akbar udah beli golok. Tapi berarti kayak apa? Adik lu atau kakak lu satunya? Maksudnya? Lu kan dua saudara. Gua anak pertama. Oh, adik lu tapi kena nggak psikisnya? Secara psikis? Adik gua secara psikis sih dia juga lebih udah nganggepinnya udah gitu biasa aja sih. Udah berani. Cuman dia juga BT-nya karena dia nggak bisa dapetin fasilitas kayak anak lain juga kayak gua gitu. Oh, lagi ngalamin tahap itu ya. Tapi sempat juga waktu itu kita untuk makan itu kita ngirit-ngirit banget itu pernah di titik itu. Iya, maksudnya makannya sering banget tempe, tahu gitu. Yang penting pada makan aja gitu. Ya, tapi sih nggak tetap maksudnya gizi cukup lagi gizi cukup aman cukup gitu. Tapi akhirnya mau nggak mau lu jadi pengganti bokap dong sekarang. Ya mungkin bisa dibilang gitu, soalnya apa ya, gue nggak rasa ninggalin nyokap gue sendiri itu kayak nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Karena nyokap gue itu nyetel remote AC itu suka bingung. Serius, dia tuh orangnya gaptek banget. Takutnya kelamaan jadi itu mulai nyokap lu beku ya. Iya, nyalain AC. Lu khawatir itu. Ganti baterai remote TV aja nggak tahu kebalik ke bangga. Iya. Tapi berarti sebenarnya positifnya lu jadi tumbuh menjadi laki-laki yang lumayan dewasa sebelum waktunya ya, mau nggak mau ya. Ya itu sih gua nggak mau nilai diri gua sendiri sih, terserah orang yang nilai aja sih. Maksudnya menurut gua lu bisa mikir ke situ terus punya prinsip yang sedalam itu, menurut gua nggak gampang gitu, karena gua yakin harus melewati beberapa situasi sampai akhirnya punya pendapat kayak gitu loh. Padahal kan kayak gue juga kayaknya nggak sedewasa lu gitu maksudnya. Gue juga sebenarnya sempet sih kayak bikin gerakan gitu yang ngebantu mungkin orang-orang yang ngalamin nasib kayak gue gitu. Iya. Kadang-kadang itu kan apa ya, kayak beberapa orang di luar sana bahwa kayak perselingkuhan segala macam kan aib keluarga kan. Makanya kadang-kadang dia tuh nyimpan sendiri, terus nggak mau cerita sama siapa juga dia malu.
akhirnya dia tumbuh jadi yang ya semua dia lah. Biasanya kita nggak pernah tahu latar belakang keluarga gimana, ternyata keluarganya cerai atau gimana. Iya. Biasanya kita nggak pernah tahu. Kalinya kan banyak kan yang narkoboy gitu. Iya. Tapi lu kayaknya enggak ya, seger-seger aja kayak. Enggak, enggak sih. Tapi lu mah positif berarti ya. Lu kuliah juga kelar kan, sempet S2 juga kan, lagi S2 juga kan. Sempat. Iya. Berarti kalau misalkan lu kayak gitu kayak diselingkuh kayak pacaran putus duluan udah receh banget dong kali gitu. Ya, gue sejauh ini pacaran lama sih biasanya. Oh malah lu beruntung di relationship ya? Ya belum menikah sih, Ya, belum sama belum. banyak sih. Iya, Gue nggak belum. berani Belum. ngeklaim apapun sih. Ya seenggaknya Kalau maksudnya udah biasanya kan ada yang Apa ya? Itu balik kayak gitu lagi sih. Yang tadi gue bilang bukan soal benar atau salah, tapi respon. Ya kalau keluarga kita mungkin dulunya begitu, kalau respon gue salah, mungkin gue akan ngikutin bokap gue. Tapi kalau respon gue benar, ya berarti gue akan ngambil pelajaran dari bokap gue dan gue akan mulai kesalahan bokap gue. itu nutup itu ya kayak Iya. nutup karma ya coy. Ya, Bisa jadi ya harusnya ya. Harusnya sih. Gue bakalan pakai tenang orang, gue bakalan pakai itu respon. Oh, iya. mantap. Gue juga sering banget diceritain perumpamaan sih, yang kayak tadi gue bilang tadi, kayak ada misalnya Budi sama Rudi gitu, misalnya dia punya bokap mabok, bokapnya mabok, si Budi suka mabok, ditanya kok kamu mabok-mabokan, papa juga gitu. Kalau Rudi, kamu nggak suka mabok, Rudi, kan papa kamu suka mabok. Iya, soalnya papa suka mabok, aku nggak mau ikut-ikutin papa. Nah itu kan respon mereka juga. Respon dari Jadi- sebenarnya nggak ada urusan. Jadi jangan dijadiin alasan kalau menurut gue sih. Respon lu dong. Tapi waktu itu lu ada di titik nangis atau bingung atau gitu? Udah di titik itu? Mungkin nangisnya karena rindu sih. Oh nangis kangen gitu. Iya, nangisnya karena rindu. Karena ya pas gue pulang dari Kanada itu gue nangis. Maksudnya di bandara, pas gue meluk bokap gue tuh gue nangis. Oh lu dianterin Iya. ke Indonesia? Gue tuh gue kerasa gue kehilangan momen itu. Sempat di Kanada itu gue tuh nge-gym bareng bokap gue. Di Kanada, lu ngerasa deket gitu? Gue kerasa gila, beda banget rasanya nge-gym sendiri gitu. Nge-gym sama bokap tuh beda rasanya. Oh beda banget. Ada yang mantau lu, ada yang ngurusin makanan lu, ada yang perhatiin lu, terus pas nge-gym juga ada partner untuk keluarga lu sendiri. Gila. Oh betul. Pas gua nge-gym sendiri di Jakarta tuh keinget gitu kadang. Gila tuh sedih banget sih. Dan lu nggak bakal ngerasain itu lagi. Waduh. Tapi bentar lu oke lah, gua akuin mantap. Mungkin itu aja sih, gue banyak ambil positifnya sih dari lu sih. Gue nggak nyangka lu sedip itu gitu. Kadang soalnya lu di tongkrongan suka goblok. Jadi Suka gua aneh-aneh ngomong goblok gitu kadang-kadang. Jadi gua polanya harus- aneh-aneh. harus pamer apa gitu Ya enggak juga sih, maksudnya ternyata dalamnya ada isinya nih orang. Thank you Omar ya udah episode kali ini. Itu episode 1 sebenarnya. Yang berikutnya di episode berikutnya. Berikutnya. Oke, thank you buat episode kali ini. Terima kasih Power buat sharing-sharingnya. Jadi buat kalian yang di luar sana, semua itu ada masalah tapi ada banyak pelajaran yang kalian bisa ambil lah. Kayak bagus banget yang menurut gue ya, kutipan dari Power bukan benar atau salah, tapi respon dari kalian mau kayak gimana. Oke, terima kasih. See ya.